Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial memperburuk situasi ini dengan menampilkan pencapaian, kebahagiaan, dan kehidupan glamour orang lain. Kita melihat seseorang mendapatkan promosi, menikah, membeli rumah baru, atau bepergian ke tempat-tempat eksotis. Lalu tanpa sadar, mulai bertanya, mengapa hidupku tidak seperti mereka? Namun, filsafat Stoik mengajarkan bahwa perbandingan semacam ini hanya akan membawa penderitaan. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, jangan buang energimu dengan mengkhawatirkan apa yang dilakukan orang lain. Jalani hidupmu dengan penuh kesadaran dan integritas. Artinya, alih-alih membuang waktu dengan mengamati kehidupan orang lain, kita harus mengalihkan perhatian kita ke dalam diri sendiri. Fokus pada pengembangan pribadi, pertumbuhan, dan bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan bijaksana. Dalam video ini, kita akan mendalami filosofi Stoik yang mengajarkan kita untuk lebih berfokus pada diri sendiri daripada pada orang lain. Kita akan membahas konsep kendali, ketenangan batin, kebajikan, ketahanan mental, dan bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip Stoik dalam kehidupan modern. Bagian 1. Memahami apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Mengapa kendali adalah kunci ketenangan batin? Salah satu prinsip utama dalam Stoicisme adalah membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Epictetus dalam Enchiridion berkata, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kebahagiaan sejati datang dari memahami perbedaan ini. Mari kita tinjau beberapa contoh. Hal-hal yang bisa kita kendalikan. Pikiran kita, tindakan kita, cara kita merespons situasi usaha yang kita lakukan dalam pekerjaan atau hubungan nilai dan prinsip hidup kita. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, pendapat orang lain tentang kita, keputusan dan tindakan orang lain, kejadian tak terduga, misalnya pandemi, krisis ekonomi, masa lalu yang sudah terjadi, hasil akhir dari usaha kita. Banyak orang menghabiskan begitu banyak energi emosional untuk mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya di luar kendali mereka. Kita khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita, merasa frustrasi dengan perilaku orang lain, atau bahkan merasa marah terhadap hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Namun, Stoicisme mengajarkan kita bahwa ketenangan batin hanya bisa dicapai jika kita menerima kenyataan ini dan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Cara menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, berhenti mencari validasi dari orang lain. Jika kita terus mencari validasi dari orang lain, kita akan selalu merasa tidak cukup. Sebaliknya, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah aku menjalani hidup sesuai dengan prinsip dan nilai-nilaiku sendiri? Terima ketidakpastian dalam hidup-hidup penuh dengan kejadian tak terduga. Alih-alih mengeluh atau merasa putus asa, kita bisa belajar untuk menerima kenyataan dan beradaptasi. Latih diri untuk berfokus pada tindakan, bukan hasil. Kita tidak bisa mengontrol hasil akhir, tetapi kita bisa mengontrol usaha kita. Misalnya, dalam pekerjaan, alih-alih stres tentang apakah kita akan mendapatkan promosi atau tidak, lebih baik kita fokus pada bekerja sebaik mungkin. Bagian 2. Menghindari perbandingan sosial. Mengapa kita sering membandingkan diri dengan orang lain? Kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain adalah sesuatu yang alami. Sejak kecil, kita diajarkan untuk menilai diri sendiri berdasarkan standar eksternal, nilai sekolah, status sosial, atau pencapaian materi. Namun, di era digital ini, perbandingan menjadi semakin beracun karena kita terus-menerus terpapar kehidupan ideal
yang ditampilkan orang lain di media sosial. Seneca dalam Letters to Lucilius menulis, "Jangan biarkan kebahagiaanmu bergantung pada bagaimana kehidupan orang lain terlihat dari luar. Setiap orang memiliki perjalanannya sendiri." Artinya, kita harus berhenti mengukur kesuksesan kita dengan standar orang lain. Setiap orang memiliki jalannya sendiri dalam hidup, dan membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membawa penderitaan. Media sosial seringkali hanya menampilkan versi terbaik dari kehidupan seseorang. Dengan mengurangi waktu yang dihabiskan di platform ini, kita bisa lebih fokus pada kehidupan nyata kita sendiri. Praktik bersyukur. Setiap hari, luangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang sudah kita miliki. Dengan bersyukur, kita akan lebih fokus pada keberlimpahan dalam hidup kita daripada pada apa yang kurang. Tetapkan standar sukses pribadi. Daripada mengadopsi standar kesuksesan orang lain, kita harus menentukan sendiri apa arti sukses bagi kita. Apakah itu hidup dengan integritas, menjadi orang tua yang baik, membangun kebiasaan sehat? Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Bagian 3. Menjalani hidup dengan kebajikan. Stoicisme bukan hanya tentang mengendalikan pikiran dan menghindari perbandingan sosial, tetapi juga tentang menjalani hidup dengan kebajikan. Dalam filsafat Stoik, kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan, ketenaran, atau kesenangan duniawi, melainkan dari bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebajikan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Kebahagiaan sejati datang ketika kita hidup selaras dengan kebajikan. Tidak ada hal eksternal yang bisa menggantikan ketenangan jiwa yang diperoleh dari menjalani hidup dengan benar." 4. Kebajikan, utama dalam Stoicisme. Stoicisme mengajarkan bahwa kehidupan yang baik didasarkan pada 4 kebajikan utama. Kebijaksanaan, wisdom. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk membedakan antara apa yang benar dan salah, memahami konsekuensi tindakan kita, dan mengambil keputusan yang tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kebijaksanaan berarti tidak bertindak gegabah, tidak terpengaruh oleh emosi sesaat, dan selalu mencari solusi yang masuk akal. Keberanian, courage. Keberanian bukan hanya tentang menghadapi bahaya fisik, tetapi juga tentang memiliki keteguhan hati untuk bertindak benar meskipun sulit. Dalam kehidupan modern, keberanian bisa berarti berani menyuarakan pendapat yang benar, menghadapi tantangan dengan ketenangan, atau tetap teguh dalam menghadapi kegagalan. Keadilan, justice. Keadilan dalam Stoicisme bukan hanya tentang hukum, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan adil, baik, dan hormat. Keadilan berarti tidak mencurangi orang lain demi keuntungan pribadi, dan selalu bersikap jujur dalam setiap interaksi. Pengendalian diri, temperance. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk menahan diri dari godaan dan keinginan yang tidak perlu. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berarti mengontrol emosi, tidak terjebak dalam konsumsi berlebihan, dan tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan menjalani kehidupan berdasarkan kebajikan ini, kita tidak hanya menjadi lebih baik sebagai individu, tetapi juga lebih tenang dan puas dengan diri sendiri. Bagian 4. Membangun ketahanan mental. Hidup penuh dengan tantangan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindari kesulitan. Namun, yang membedakan orang yang kuat dan lemah adalah cara mereka merespons situasi sulit. Epictetus berkata, "Bukan kejadian yang menentukan kebahagiaan kita, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya." Cara Stoik dalam menghadapi kesulitan. Menerima kenyataan apa adanya. Hal pertama yang diajarkan Stoik adalah menerima kenyataan seperti apa adanya.
Jika kita kehilangan pekerjaan, menghadapi kegagalan, atau mengalami kehilangan, kita harus menerima bahwa ini adalah bagian dari kehidupan. Alih-alih mengeluh, lebih baik bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Melihat kesulitan sebagai peluang untuk tumbuh dalam setiap tantangan. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Orang-orang Stoik percaya bahwa kesulitan adalah kesempatan untuk melatih kebajikan seperti kesabaran, ketekunan, dan keberanian. Jika kita menghadapi kegagalan, jangan melihatnya sebagai akhir, tetapi sebagai kesempatan untuk berkembang. Latih sikap indifference terhadap gangguan emosional. Salah satu prinsip Stoik yang paling kuat adalah amor fati, atau mencintai takdir. Artinya, kita menerima segala hal yang terjadi dengan lapang dada dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai kita. Jika seseorang memperlakukan kita dengan buruk, kita tidak perlu membiarkan kemarahan menguasai diri. Jika kita mengalami kegagalan, kita tidak harus terpuruk dalam kesedihan. Gunakan visualisasi negatif, premeditatio malorum. Orang-orang Stoik memiliki latihan mental bernama premeditatio malorum, yaitu membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi sehingga kita siap menghadapinya. Misalnya, sebelum menghadapi presentasi penting, kita bisa membayangkan skenario terburuk. Misalnya, audiens tidak tertarik atau kita melakukan kesalahan, lalu menyiapkan cara mengatasinya. Dengan membangun ketahanan mental seperti ini, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih tenang, tanpa terbebani oleh ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Bagian 5. Kesimpulan: menjalani hidup dengan fokus pada diri sendiri. Pada akhirnya, filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Kita tidak perlu mencari pengakuan dari orang lain, membandingkan diri kita dengan mereka, atau mencoba mengontrol hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Prinsip utama yang harus kita pegang adalah fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jangan buang waktu untuk mengkhawatirkan pendapat orang lain atau hal-hal yang di luar kendali kita. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalannya sendiri dalam hidup, dan kesuksesan sejati adalah menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Jalani hidup berdasarkan kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri adalah pilar utama untuk hidup yang bermakna. Bangun ketahanan mental. Hadapi setiap tantangan dengan sikap tenang, menerima kenyataan, dan melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Marcus Aurelius menulis, "Jangan buang waktumu untuk memikirkan bagaimana orang lain melihatmu. Jalani hidupmu dengan cara terbaik, dan biarkan itu menjadi jawabannya." Pada akhirnya, kita harus ingat bahwa hidup bukan tentang bagaimana kita terlihat di mata orang lain, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh makna, kedamaian, dan integritas.